Pak Martin. Pak Herman. Ya. Ya, silakan Pak. Saya masih confused dengan hasil pembagian kurator setelah melelang menjadikan uang, dipotong fee, kemudian dibagikan. Seperti apa cara pembagian mereka kepada para pihak yang tentu mereka kan juga menginginkan atau mendapatkan pembagian yang lebih. Apalagi kalau menyisakan kewajiban mereka yang secara langsung itu semestinya menjadi perhatian. Tadi saya dengar masalah tenaga kerja misalkan yang belum diselesaikan. Seperti apa itu Pak? Dan siapa yang kemudian menentukan pembagian itu? Ya, terima kasih Pak Pimpinan. Tadi saya sampaikan bahwa pertama acuannya adalah daftar piutang tetap Pak. Jadi sebelum proses pemberesan penjualan itu list of creditors siapa-siapa saja itu sudah ada dan itu sudah diverifikasi di pengadilan. Nah itulah acuan yang akan dibagi, nggak mungkin keluar dari sana dan nggak boleh ada penambahan angka, hanya itu tok gitu untuk yang fixnya. Yang pertama. Yang kedua, setelah ada penjualan, dari hasil penjualan itu maka kurator akan menyusun mengenai laporan yang isinya Pak, kurang lebih pertama biaya. Apa sih biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses sampai dengan penjualan? Bla 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 bla, tentu disertai dengan bukti. Dengan lampiran evidence yang... Berarti pengadilan yang menentukan? Ya, yang memverifikasi kembali saya katakan tadi adalah hakim pengawas. Kira-kira bukti ini benar gak, masuk akal gak, dan lain sebagainya. Yang menetapkan besaran penaksiran harga itu siapa? Penaksiran harga jual Pak? Harga jual. Itu appraisal Pak. Misalkan leces dengan aset kantor, mesin dan lain sebagainya, itu siapa yang menentukan? Appraisal Pak. Appraisal yang diusulkan oleh kurator mungkin berdasarkan penawaran harga dan lain sebagainya. Appraisal itu siapa? Lembaga apa? Kantor jasa penilai Pak, independen Pak. Ada? Ada Pak. Misalkan leces itu siapa? Oh saya nggak tahu Pak. Kalau sampai ke situnya saya nggak tahu. Apakah ada hubungan yang erat antara tim penilai aset dengan kurator? Gini Pak, izin. Kalau ini adalah profesi terpisah Pak. Secara profesional kalau saya nggak salah pengawasannya di bawah Kementerian Keuangan. Jadi dia brevet sertifikasi khusus. Kantor jasa penilai itu dia punya keahlian tersendiri. Jadi biasanya itu mereka memberikan penawaran atas permintaan kurator, mana yang kira-kira harganya kompetitif diajukan kepada hakim pengawas, lalu hakim pengawas jika setuju menyumpah atau membuat berita acara sumpah terhadap appraisal itu, lalu appraisalnya bekerja Pak. Gitu. Kan banyak kasus terjadi, asetnya disita oleh negara, kemudian dilelang. Dilelang yang mendapatkan mereka juga gitu. Karena ketika mereka kewajibannya tinggi, misalkan kewajiban leces 1 triliun, asetnya tadi cuma 220 miliar. Ya, mereka kalau yang kepemilikan ini kan kepemilikan badan usaha negara. Kalau yang bukan badan usaha milik negara biasanya mereka kemudian beli lagi dengan harga penilaian dan kepada kurator. Apa mungkin terjadi? Misalkan yang leces ini taruhlah dinilai terlalu rendah lah, gitu ya, 220 terlalu rendah lah dengan aset yang begitu besar dan berada di lokasi strategis misalkan. Nah, ketika dinilai lebih rendah, ini kan bisa saja menjadi permainan khusus gitu. Bisa saja Pak Haikal bermain di situ untuk membeli itu dengan 220 miliar. Bisa saja, misal contoh. Karena hanya Pak Haikal yang punya uang sebesar itu. Kalau Andre nggak ada, itu hanya berita aja, main berita aja kalau Andre. Ya. Coba aja, dia juga nggak berani kalau sama Pak Haikal. Nah maksud saya, bisa nggak permainan ini terjadi? Ya, izin Pak Pimpinan, saya tidak dalam rangka membuat satu gambaran yang
saya rasa tidak saya dukung dengan data. Prinsipnya saya kembali kepada asas dan proses. Undang-undang mengaturnya adalah penjualan di muka umum, maka kita punya undang-undang yaitu undang-undang lelang gitu. Ya, jadi saya pikir segala sesuatu yang telah dilakukan secara terbuka dengan patut dan layak, maka itu terbuka untuk umum. Jadi bahwa tendensi itu dibeli pada fakta seperti itu di luar dari asumsi dan jawaban saya. Tapi selama itu dilakukan menggunakan kantor lelang negara, ya maka tentu prinsip akuntabilitasnya sudah dia lakukan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa mengenai penilaian kembali, ketika ada dugaan bahwa nilai itu tidak pas, ya, maka tentu yang bisa dieksersis adalah pertanggungjawaban dari kantor penilainya, Pak. Gitu loh. Artinya bisa saja dicari pembandingnya, gitu loh. Apakah benar nilainya seperti itu? Nah, biasanya, Pak, kantor penilai itu menyajikan itu ada 2 harga, Pak, di dalam satu resume penilaian. Pertama, harga value market value, harga pasar. Yang kedua, harga liquidation, harga bawah, gitu. Nah, idealnya kurator itu sangat nggak boleh untuk langsung jual bawah, gitu loh. Ya, jadi dia harus pakai top harga dulu, market dulu untuk lelang pertama kali. Kalau memang lelang sudah dilakukan tidak ada peminat atau pembeli, maka dia boleh menurunkan di margin yang diperbolehkan di appraisal itu sampai nanti masuk kepada harga likuidasi. Seandainya sampai harga likuidasi pun lelang tidak tercapai, tidak terjadi ada pembelian, maka kurator tidak punya kewenangan untuk menurunkan harga tanpa dasar. Dia harus mengajukan lagi appraisal ulang, gitu. Artinya kewenangan mengadjuster, menurunkan nilai itu bukan di kurator, tapi kembali di kantor penilai itu. Sehingga profesionalismenya yang diuji adalah apakah kantor penilai ini bekerja secara independen dan profesional, yaitu yang diuji. Karena kurator hanya end user yang pakai angka hasil appraisalnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kurator dengan badan lelang negara itu apa hubungannya, Pak? Kurator dengan badan lelang negara, ya badan lelang negara hanyalah tempat untuk kurator mengajukan permohonan lelang, Pak. Oh, semua lelang tetap ada di badan lelang negara itu? Yes. Kurator hanya sebagai Pemohon. fasilitator, pemohon. Enggak, pemohon, Pak. Pemohon. Ya, jadi kita punya harta, kita ajukan ke kantor lelang, ini datanya mohon dilelangkan gitu. Jadi kantor lelang juga tidak punya kewenangan apapun di sini. Tidak ada. Dia hanya dapat fee lagi kantor lelang. Dapat fee kalau nggak salah negara itu ada biayanya 1% ya kalau saya nggak salah. Untuk lelang itu. Untuk lelang. Nanti Dan yang mengumumkan lelang segala macam itu balai lelang itu ya? Balai Lelang Negara. Balai lelang, bukan badan lelang. Iya. Balai lelang. Sorry Pak, bukan. Kantor lelang, kantor kekayaan, ya kantor pelayanan lelang negara. Oh. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, Pak Herman.